Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hiasi diri dengan akhlak terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Isi kandungan hadis di atas, keindahan ajaran agama Islam adalah mendorong umatnya untuk menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, agama ini melarang umatnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima masalihal akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dengan akhlak yang mulia, seseorang bisa menyamai kedudukannya dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebagai manusia, kita sering mengalami problematika, maka terlebih lagi kalau terkait dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan akhlak yang baik untuk menghadapi semua itu dengan bergaul bersama orang lain dengan pergaulan yang baik. Dengan akhlak yang terpuji, sehingga kita akan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan tempat berdampingan dengan beliau di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa tinggi kedudukan akhlak yang mulia bagi kita umat Islam, di mana ketakwaan seseorang dan kemuliaan akhlaknya dalam berinteraksi dengan orang lain bagaikan dua sisi mata uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada, dan sertailah kemaksiatan dengan amalan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus gelapnya dosa keburukan, serta berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis di atas adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lanfaddu min haulik. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian hadis yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri majlis ini dengan membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan berjuangan Islam. Dan diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.